cerita ini dialamin sama Kirana waktu pas dia masih SD SMP gitu. Nah, background keluarganya dulu, jadi Kirana tuh keluarganya emang sensitif banget sama hal-hal yang kayak berbau makhluk halus gitu, terutama keluarga nyokapnya. Kirana ini pun juga udah sensitif setelah dia puber waktu pas kelas 5 SD. Oke, jadi SD SMP Kirana ini kebetulan tuh satu atap. Dan Kirana ini sekolah di salah satu sekolah di Jakarta Selatan. Lokasi sekolahnya itu tuh samping-sampingan sama kuburan yang tanahnya lebih tinggi dari sekolahnya. Nah, antara kuburan sama tanah sekolahnya itu tuh ada gap sungai. Kuburannya tuh sejajar sama lantai 2 sekolah. Jadi kalau lo di lantai 2, lo tuh bisa ngeliat jelas banget kuburannya. Lantai 2 di sekolah dia tuh ada lab-lab, perpustakaan, sama kelas-kelas sekolahnya biasa gitulah. Nah, cerita horornya waktu pas Kirana baru banget lulus SD, ini di SMP kelas 7. Jadi tangga sekolahnya dia ini, itu tuh cuma satu karena tadi gue bilang, gedung SD sama SMP dia kan cuma satu atap ya, satu gedung. Jadi tangga cuma satu. Jadi semua akses kalau lo mau ke lantai 2 cuma lewat ini doang nih, satu tangga ini. Waktu itu anak-anak SMP semua disuruh kumpul di hall lantai 1 buat briefing pagi. Terus Kirana turun tuh lewat tangga itu. Dia turun bertiga, posisinya sama temennya namanya Fanya di sebelah kanannya. Ada juga namanya Ila, itu turun duluan di depannya si Fanya sama Kirana. Tiba-tiba waktu pas mereka bertiga turun, Kirana tuh ngeliat di bajunya Ila kayak ada bentuk jari neken punggungnya Ila, dan Ila tuh langsung kedorong hampir jatuh gitu, Nat. Nah, Kirana sampai nggak percaya sama apa yang dilihat karena si Kirana sama temennya sama si Fanya kan gak nyentuh Ila sama sekali. Tapi si Kirana bisa ngeliat jelas banget kalau punggungnya Ila tuh kayak ada tangan yang neken gitu. Ila jatuh, terus nengok ke belakang, dan Ila bilang kayak, kalian ya? Di situ Fanya cuma bilang kayak, lah apaan sih? Gitu. Si Ila lanjut lagi nih, tadi kan dorong-dorong. Di situ Fanya cuma diem doang. Karena Fanya diem doang, akhirnya si Kirana juga ikutan diem lah. Nah, gangguan di tangga ini tuh gak cuma sampai situ aja. Katanya pernah waktu itu Kirana mau pulang, lagi turun nih di tangga bareng sama teman-temannya yang lagi posisi tuh di belakang. Jadi Kirana tuh turun duluan. Pas Kirana turun tangga, dia tuh turun sambil kayak ngobrol nengok-nengok ke belakang gitu. Karena kan semua temannya di belakang dia tuh. Jadi dia turun tangga sambil nengok-nengok ke belakang gitulah. Pas dia lagi ada di bordes tangga tuh kayak tempat istirahat yang ada di tangga gitulah. Dia mau turun nih ke tangga satu lagi. Posisinya waktu pas dia turun, dia nengok ke depan lah ke arah tangga. Tiba-tiba Kirana ngeliat ada anak kecil, rambutnya tuh kayak berantakan, gak pernah disisir. Bajunya tuh kayak semacam daster warna fuchsia gitu, kayak pink-pink unguan. Dan ada kayak motif bunga-bunga warna hitam gitu. Si sosok cewek ini lompat dari anak tangga yang di tengah-tengah ke anak tangga yang di depan Kirana, sambil nyengir. Terus anak itu hilang gitu aja. Nah, masalahnya di situ yang lihat cuma Kirana. Karena waktu pas udah turun tangga, teman-temannya tuh kayak ngobrol biasa aja gitu, Nat. Gak ada yang nggak sama sekali kalau ada sosok cewek ini tiba-tiba hilang gitu loh. Nah, setelah kejadian tangga itu, yang paling sering itu katanya di sekolah si Kirana ini ada hantu yang suka niruin warga sekolah. Dan kali ini kejadian yang Kirana alamin tuh disaksiin sama temennya. Jadi penjaga koperasi di sekolah Kirana tuh ada 2. Sebut aja namanya Mas Luis sama satu lagi namanya Mbak Lita. Nah, si Mas Luis sama Mbak Lita ini tuh shift-shiftan, ganti-gantian. Kalau pagi yang cowok, kalau yang siang tuh giliran si Mbak Lita gitu sampai pulang sekolah. Nah, Mbak Lita, kata si Kirana, sering banget jadi kayak 2 orang gitu, Nat. Yang satu ya pasti bukan balita dong, sosok yang nyerupain balita gitu. Jadi awalnya Kirana ngeh pertama kali tuh waktu pas sore-sore, Kirana tuh habis ujian susulan gitulah. Nah, dia jalan tuh kalau habis sekolah sendirian. Jadi layar gedung sekolahnya si Kirana itu tuh yang paling depan itu TK, masuk dikit tengah-tengah tuh SD, dan paling belakang tuh SMP. Nah, Kirana ngeliat si Mbak Lita ini jalan ke ruang guru SD ke arah SMP. Kirana sapalah nih si Mbak Lita. Pas disapa, si Mbak Lita cuman kayak diem doang gitu, kayak jutek. Nah, Kirana mikir kayak, oh mungkin emang Mbak Lita suka kayak gitu, karena banyak banget murid-murid yang suka ngutang di koperasi, makanya suka bete gitu. Kirana mikirnya kayak gitu. Nah, tapi pas Kirana jalan lagi ke depan, ini kan udah ke arah wilayah TK ya, Kirana ketemu lagi sama Mbak Lita. Nah, bajunya sama persis sama apa yang dia lihat barusan, tapi kali ini si Mbak Lita tuh ramah. Ditanyalah sama Kirana kan kayak, Mbak, bukannya tadi lagi jalan ke arah SMP ya, Mbak? Mbak Lita bilang, lah enggak, orang aku habis ambil cateringan dari depan. Nah, Kirana disitu mikir, oh mungkin dia salah lihat gitu.